Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildania Rispa Putri, mahasiswa dari Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar. Saat ini saya akan menjelaskan tentang abortus atau keguguran. Mengapa sih ibu hamil harus mengetahui tentang abortus? Jadi, menurut data dari World Health Organization pada tahun 2021 mengatakan bahwa prevalensi kejadian abortus di dunia diperkirakan terdapat 4,7% sampai dengan 13,2%, yang dimana 30 wanita meninggal akibatnya. Jadi, penting bagi ibu hamil untuk mengetahui tentang abortus, karena dampak dari abortus atau keguguran ini yaitu perdarahan, yang dimana jika terjadi perdarahan yang berlebihan, maka akan terjadi kematian pada ibu hamil. Tahukah ibu-ibu apa itu abortus? Jadi, abortus atau sering disebut dengan keguguran merupakan kondisi di mana keluarnya hasil konsepsi atau janin dan terjadi perdarahan di mana di bawah usia kehamilan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Adapun penyebab dari keguguran ini biasanya yaitu masalah genetik pada sel telur atau sperma sehingga janin tidak berkembang secara baik. Yang kedua, pembuahan yang kurang sempurna, dan yang ketiga biasanya karena kelainan kromosom. Nah, adapun macam-macam dari abortus, yang pertama yaitu abortus imminens atau sering disebut dengan ancaman keguguran. Pada abortus ini akan terjadi pengeluaran perdarahan yang dimana bawah usia 20 minggu kehamilan, dan yang keluar itu cuma seperti flek dan bukan jaringan atau janin. Jadi keguguran ini masih bisa dipertahankan karena belum ada pembukaan leher rahim. Adapun cara penanganannya yaitu biasanya ibu-ibu yang mendapatkan keguguran ini akan disarankan untuk bed rest, terapi, atau diberikan obat oleh dokter untuk menghentikan perdarahannya. Yang kedua yaitu abortus incipiens atau ancaman keguguran. Abortus ini yaitu di mana keguguran terjadi di bawah usia kehamilan 20 minggu dan leher rahim sudah terbuka dan hasil konsepsi atau jaringan sudah keluar sebagian. Cara penanganannya yaitu apabila jaringan belum keluar akan diberikan perawatan terapi atau obat oleh dokter. Tetapi jika jaringan sudah keluar sebagian, maka akan dilakukan kuretasi oleh dokter. Kemudian yang ketiga adalah abortus incomplete. Abortus incomplete atau sering disebut dengan keguguran sebagian. Pada keguguran ini, ibu hamil akan mengalami perdarahan di mana hasil jaring sudah keluar sebagian dan masih ada yang tertinggal dalam rahim. Maka cara penanganannya yaitu akan dilakukan kuretasi untuk membersihkan sisa-sisa jaringan yang ada pada dalam rahim ibu. Kemudian yang keempat yaitu abortus komplit atau sering disebut dengan keguguran secara keseluruhan. Pada abortus kali ini, keguguran terjadi di bawah usia 20 minggu kehamilan dan di mana semua atau seluruh sisa jaringan konsepsi atau janin sudah keluar secara keseluruhan. Selanjutnya, yang kelima adalah mission abortion atau kematian janin. Pada kondisi ini, keguguran yang terjadi ketika janin berhenti berkembang dan tidak disertai tanda-tanda pengeluaran janin, yang menyebabkan ibu hamil tidak menyadari bahwa janinnya meninggal di dalam rahim. Adapun penanganannya yaitu jika kurang dari 12 minggu dilakukan kuretasi dan dokter akan meresepkan obat sehingga dapat menyebabkan perut kram dan perdarahan. Kemudian selanjutnya yaitu abortus infeksius. Abortus infeksius merupakan keguguran yang disertai dengan infeksi pada bagian atas genitalia atau pada bagian vagina. Abortus ini sering disebut juga dengan abortus septik. Adapun cara penanganannya yaitu dokter dapat memberikan obat-obatan untuk memperkuat dinding rahim. Yang kedua, dapat dilakukan tirah baring, dan yang ketiga, tidak berhubungan seksual.
Kemudian yang terakhir yaitu terdapat abortus habitualis atau keguguran yang berulang. Abortus habitualis adalah keguguran yang berulang yang terjadi 2-3 kali selama kehamilan yang terjadi secara spontan dalam usia kehamilan di bawah 20 minggu dan berjaninnya kurang dari 500 gram. Adapun cara penanganannya yaitu yang pertama dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, yang kedua dilakukan terapi hormon, dan yang ketiga pencegahan infeksi, dan yang keempat dapat dilakukan terapi obat oleh dokter. Nah, abortus ini dapat dicegah dengan cara yang pertama yaitu mengkonsumsi asam folat setidaknya 400 mikrogram per hari. Yang kedua, makan makanan yang bergizi dan seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, dan serat. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga berat badan yang ideal. Yang keempat, rutin memeriksakan kehamilan ke puskesmas ataupun rumah sakit. Dan yang kelima yaitu istirahat yang cukup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.